Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. La hawla la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Izinkan kula matur dengan penuh rasa takzim ngapunten al-fakir yang jauh dari kata sempurna. Dalam kesempatan malam hari ini mudah-mudahan dengan adanya cerita ini, berbagi dalam berjam'iyah Ruqyah Aswaja, menambahkan manfaat, menebarkan kebaikan bagi seluruh masyarakat, wabil khusus umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian patut kita syukuri dengan penuh rasa cinta kita kepada kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lapas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal jinnu tahtifu wal anwaru ti'atu wal haqqu yadhharu min ma'na wa min kalimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amu wa sammu fa'ilan al-bashairi lam tusma' wa bariqatul inzali lam tusami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Min ba'di ma akhbar al-aqwama kahinuhum bi anna dinahumul muwajjalam yaqumi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa ba'da ma ayanu fil ufqi suhubi munqaddatin wafqa ma fil ardi min sanami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Hatta ghada an tariqil wahyi muhazimi minasy syayatini yaqfu isramu hazimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ka'annahum haraban abtalu abrahati aw askarul bil hasamin rahatai hirumi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabdhan bihi ba'la tasbihim bi nihima nafzal musabbihi min ahsya'i multaqimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Ayuhal khadirun, dimanapun berada, pada kesempatan malam ini kita akan coba bercerita apa yang pernah disampaikan guru kita tercinta Mujiz Agus Al-Ma'lum As-Sudaqi beserta poroya yang lain. Wabil khusus cerita ini pernah tersampaikan dengan Kiai Sirot lewat video call. Kurang lebih hampir 2 jam kita video call. Kita membahas tentang yang dikenal dalam Jamiah Ruqyah Aswaja, yaitu swab. Nah, kata-kata swab ini yang disebut oleh Mujiz dan ditulis dalam buku dan dikenal oleh seluruh praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja se-Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri. Hal ini tidak terlepas daripada surah Al-Falaq ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dari keterangan tersebut tentunya banyak hadis menjelaskan, dan terutama asbabun nuzul ayat ini kemudian dilengkapi dengan hadis-hadis peristiwa yang terjadi saat itu, yakni Rasulullah Allah izinkan terkena atau mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni terkena ujian sihir dari Labid Al-Asam dari anak perempuannya. Nah, dalam hal ini banyak hadis-hadis yang menguatkan, yang tentunya inti daripada keterangan ayat ini sengaja Allah izinkan kekasihnya terkena sebagai ujian dan sebagai contoh, lalu sebagai peringatan kita selaku umatnya baginda Rasulullah SAW. Sekelas kekasihnya saja Allah izinkan, apalagi kita yang bukan siapa-siapa, terkhusus saya. Tentunya hal ini menjadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Dalam peristiwa ini Rasulullah sendiri mencontohkan selayaknya manusia biasa, bahwasanya beliau seakan-akan sudah melakukan tapi belum melakukan, pun sebaliknya. Lalu sampai Siti Aisyah dengan kekhawatiran kepekaannya selaku istri tercinta, beliau bingung kenapa Rasulullah seperti itu. Lalu Siti Aisyah menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu? Mohonlah kepada Allah, ada apa denganmu?" Lalu Rasulullah selaku mencontohkan manusia biasa,
beliau mencontohkan ada ikhtiar yang beliau lakukan saat itu di Madinah. Beliau yang berdampingan dengan di mana beliau sering melakukan salat berjamaah, kemudian mendakwakan syiar-syiar tentang agama Islam. Lalu beliau ikhtiar mohon kepada Allah, dan dalam peristiwa ikhtiar tersebut ada sikap atau ada perbuatan Rasulullah, ada usaha untuk mohon petunjuk. Dan ketika Rasulullah bermunajat kepada Allah, lalu Allah izinkan, Allah langsung izinkan, turunlah dua malaikat yang menyambangi Rasulullah, dan disampaikanlah dari dua malaikat tersebut bahwasanya yang menyihir beliau adalah Labid al-Asam dari dua anak perempuannya. Dan dari sana Rasulullah dikasih tahu ada ikatan-ikatan buhul yang dibacakan mantra-mantra dari rambut Rasulullah yang diletakkan di samping, di samping. Kalau riwayat atau hikayat pernah itu ada apa namanya rekaman yang waktu itu belum ada HP ya, waktu itu belum ada HP, itu ketika di bulan suci Ramadan itu sumur itu masih ada sampai hari ini, itu posisinya di samping termasuk di depan lah daripada rumah baginda Rasulullah SAW. Di sini sebagai contoh akan berlaku kepada umat-umatnya dan menjadi hudan petunjuk bagi kita umat-umatnya, bahwasanya adapun yang sebagaimana mau disampaikan bahwasanya buhul-buhul itu tidak jauh terletak, cenderung di bagian depan atau samping ya, tapi termasuk bagian depan, ibaratkan tengah rumah lah, dari tengah ke depan seperti itu. Dan Rasulullah sendiri ada ikhtiar, Rasulullah menyambangi, mencari, ikhtiar berjalan mencari daripada buhul dan mengambil buhul itu tersebut. Bahkan Rasulullah menyambangi daripada Labid al-Asam, siapa yang menyuruh engkau wahai Labid al-Asam? Lalu disampaikanlah bahwasanya beliau dibayar, diupah, ya kan? Disuruh diupah oleh kaum Quraisy yang ingin Rasulullah tersebut terkena sihir, yang ingin Rasulullah tersebut celaka seperti itu. Nah, dari situ ada ikhtiar Rasulullah mengambil. Lalu Rasulullah bacakan surat Al-Falaq An-Nas yang ayat ini sebelumnya sudah turun di Mekah. Maka bisa dicek sendiri bahwasanya dua surah ini ada surah Al-Mu'awwidhatain yang berkenaan dengan baginda Rasulullah SAW terkena sihir, dan surah ini turunnya di Mekah, makanya surah ini adalah surah Al-Makkiyah. Lalu surah ini dibacakan ketika Rasulullah di Madinah, karena Rasulullah tersebut terkena di Madinah, dan Rasulullah ikhtiarnya menyambangi ini buhul, lalu mengambil dan Rasulullah membacakan surah Al-Falaq An-Nas, lalu hancurlah semua ikatan, terputus semua ikatan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini patut kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sendiri mengalami satu peristiwa menunjukkan beliau manusia biasa, agar menjadi contoh bagi umatnya, hendaknya mengikuti apa yang disunnahkan baginda Rasulullah SAW. Bahwasanya Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-Yusuf ayat 84, ketika tempat yang terindikasi baik itu memang mungkin tempat angker atau apalagi mungkin memang tujuan daripada buhul itu melesat kepada seseorang hamba dengan
latar belakang dari hamba-hamba yang lain yang dengki, lalu bekerja sama dengan dukun, lalu melesatkan sihirnya. Ya, tidak terlepas daripada tower dan HP, atau buhul dan target, seperti itu. Nah, hal ini Mujis kabarkan tower tidak terlepas daripada pimpinan atau dikenal sebagai jasus. Nah, dari hal ini tentunya kita fokus ke bagian, yakni ke bagian daripada Rasulullah bermunajat. Jadi swab ini Rasulullah mencontohkan beliau diuji dan beliau sendiri yang ikhtiar di masjid, lalu mohon kepada Allah. Ini yang dinamakan munajat kepada Allah, zikir kepada Allah, mohon kepada Allah, mengingat Allah. Lalu Mujis atau guru kita di Jamiah Ruqyah Aswaja dikenal sebagai swab. Nah, kata-kata swab ini yaitu turunan daripada kata-kata ketika Rasulullah munajat sendirian. Kalau swab ini adalah orang yang terkena dapat ujian, di bawah bimbingan kita menyuap, membimbing untuk mohon kepada Allah agar diberitahu sumbernya di rumahnya. Nah, ini kata-kata swab ini tepatnya seperti itu. Bagaimana diskusi atau penyampaian daripada Kiai Sirot. Nah, sementara turunan daripada swab itu sendiri, ketika dilakukan sendiri, itu sama dengan tidak terlepas daripada Rasulullah sendiri munajat kepada Allah. Namun ada tantangannya, kalau Rasulullah munajat itu langsung kena beliau baginda Rasulullah SAW atau Nabi. Nah, kalau usahanya sendiri, ya kan, maka mungkin secara pengalaman pribadi saya mengalami ada ikhtiar sendiri di masjid munajat kepada Allah dengan apa yang disampaikan guru kita, mujis kita. Ini sulit fokus. Kenapa sulit fokus? Karena posisinya ya kita nih jauh dari kata sempurna, apalagi mendekatin kemaksuman baginda Rasulullah SAW, dan jauh, rasanya tidak mungkin. Maka sebaik-baiknya kita atas bimbingan sahabat praktisi, maka jamiah kita hendaknya kita kerjasama. Ada saling membantu seperti itu, sama praktisi, apalagi kepada si marki. Nah, dari sini turunlah lagi bahwasanya Rasulullah mencontohkan munajat ketika di kita menyuap seseorang, dan di bawah bimbingan swab kita, isinya sebagaimana kita ketahui, sama-sama mengetahui, ini berlaku antara kita dan marki. Sebaik-baiknya tempatnya di masjid sebagaimana Rasulullah mencontohkan. Dan dari sana turun lagi, ya kan, yang dikenal sebagai tawasum. Tawasum itu dari hasil swab, yang posisinya di mana letaknya, ya kan, mungkin letaknya di suatu titik, dan dari sana kita ketika eksekusi kita dengan tawasum, artinya tawasum itu kita mengecek langsung di lokasi. Ini yang dikenal sebagai tawasum. Langsung ngecek di lokasi, titik pasnya di mana, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi dengan teknologi hari ini, dengan lewat HP atau WA atau video call, nah, atau foto, itu namanya scan. Jadi foto yang dikirim, yang terindikasi, sebaik-baiknya foto itu di siang hari, karena cenderung mereka itu kalau malamnya keliaran. Kalau siang ya mereka ya ada di tempatnya, di sarangnya. Maka dianjurkan kalau malam kadang susah dilacak, ya mungkin yang lebih tajam mungkin gampang lasaknya, tapi kebanyakan susah dilacak karena mereka gentayangan keliaran. Tapi kalau siang insya Allah itu ada di tempatnya. Maka untuk hal ini sebaiknya ya kita lakukan foto itu siang, untuk kita kirim ke grup LPG atau mbah-mbah LPG agar yang namanya di scan. Nah, kemudian dari sana lagi ada kejelasan lagi, namanya ketika kita tidak mengetahui lokasinya di mana, lalu kita mencoba untuk mengecek lokasi sementara kita tidak hafal, ya kan, sebagai seorang praktisi, maka ya tidak untuk kemungkinan itu yang dinamakan dengan terawang, seperti itu, terawang.
Dan sebaik-baiknya dari semua ini, Mujiz menganjurkan dan bahkan menekankan, kembalilah kepada sunnahnya, bahwasanya baginda Rasulullah SAW mencontohkan yang seperti itu, agar kita mendapatkan pahala sunnahnya seperti itu, dengan keberkahan baginda, dengan syafaat baginda Rasulullah SAW, berkah ayat Al-Quran yang isinya Allah maha mengetahui semua isi langit dan bumi, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Maka di sini, nah, penjelasan daripada munajat, kemudian turun ke swab, kemudian turun ke tawasum, kemudian turun ke scan lewat foto. Nah, kemudahan-kemudahan ini mau disampaikan agar kita ada bentuk berjamiah, dan kita diajarkan untuk saling membuka diri, bahwasanya terkena sihir ini bukan aib, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengalami ketika beliau ke Mekah dan saat itu terkena sihir, lalu beliau diejek oleh kaum Quraisy, bahwasanya, ya kan, apakah kalian percaya dengan orang yang terkena sihir ini? Di sini menunjukkan bahwasanya, ya kan, bahwasanya ketika orang terkena sihir, lalu kita dipertontonkan dengan keadaan kadang-kadang kita rasanya berat menyampaikan ini, secara tidak langsung kita mengindahkan daripada ini kalau lebih detail lagi, daripada kalimat kaum Quraisy menyampaikan, apakah kalian percaya dengan oloan kaum Quraisy kepada baginda Rasulullah, apakah kalian percaya terhadap orang yang terkena sihir ini? Nah, di sini maka ada talbis, ya, yang melesat kepada diri kita saat terkena tersebut, bahwasanya seakan-akan ini aib. Padahal enggak. Selagi dia manusia biasa, lalu Allah izinkan ini ada, tentunya ini menjadi ujian bagi seorang hamba tersebut agar lebih, ya, berserah diri kepada Allah, menerima ujian, berserah diri kepada Allah. Lalu apapun teguran tersebut tentu ada maksud tersendiri, bahwasanya Allah pengen hambanya kembali kepada Allah dengan cara diuji tersebut. Karena yakinlah bahwasanya begitulah cara Allah ingin hambanya kembali kepada Allah. Dikarenakan siapapun yang senang, yang bahagia, yang apa, itu cenderung lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika diuji atau sakit atau apapun, itu kebanyakan ingat kepada Allah. Nah, itulah cara Allah. Jadi, dan kita sebagai pendakwah Al-Quran bersifat, tentunya kita mesti ambil pelajaran, berpikir positif, bahwasanya inilah cara Allah memberikan pembelajaran bagi kita, mendidik kita agar kita senantiasa ingat kepada Allah, lalu bertawakal kepada Allah, berserah diri, lalu mohon munajat dengan mengingat semua kesalahan, bahwasanya sihir bisa masuk, apapun yang berkenaan dengan medis bisa masuk ketika kita melakukan kesalahan. Minal huzni fahuwa kazim, sebagaimana Rasulullah menyampaikan bahwasanya inna syaitan yajidinal insani yajidadun. Seperti itu keterangan daripada baginda Rasulullah SAW ketika minal huzni fahuwa kazim. Dan ini diteliti secara dunia kesehatan kedokteran, bahwasanya apapun keadaan kita dalam keadaan minal huzni fahuwa kazim, ditandai tubuh kita, ditandai adalah sulit fokus dan sulit khusyuk. Dan ketika sulit fokus dan khusyuk, itu menandakan tubuh kita bekerja, semua organ tubuh kita bekerja tidak normal. Itu pusatnya dari jantung yang memompa darah. Jantung tidak normal, kemudian semua organ tubuh membutuhkan darah sebagai penggerak dan sebagai sumber makanan. Itu tidak normal, maka akan berpengaruh kepada organ-organ tubuh kita. Yang sementara berbarengan ketika minal huzni fahuwa kazim, inna syaitani yajri minal insani yajridad dam.
berbarengan Upin Ipinnya masuk seperti itu. Dan menambahkan, karena hal ini secara penjelasan mujis disampaikan, secara tajriba kita pernah ngalamin. Hal itu yang kita rasakan ketika beliau inaba dari rasa jengkel dan sedihnya, maka semua terlepas. Dengan istighfarnya semua terlepas, dengan siap memaafkan dan minta maafnya pun terlepas semua, berdasarkan daripada keluhan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini banyak manfaatnya agar kita lebih lagi baik menata diri kita dalam hal bersikap. Memang sulit, keadaan kita masih terindikasi sulit untuk fokus, sulit apa. Jadi yang sabar, yang yang syukur, yang seharusnya kita tidak marah, tidak sedihan. Kadang-kadang banyak tidak bisa lewat kita langsung, kadang-kadang diuji lewat dari yang ya istri rewel, anak rewel, tetangga rewel, mungkin yang punya anak buaya rewel, banyak kesalahan ini itu, ya banyak masalah. Itulah bagian daripada ujian agar kita terpancing daripada kita gampang sedihan atau jengkel. Nah itu. Nah dari keterangan ini tentunya kita harus pelajari lagi, banyak belajar bahwasanya ketika kita ketemu marki, maka hendaknya benar apa yang disampaikan Muji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan, dibereskan dulu buhulnya, ya kan? Ada ikhtiar dibereskan buhulnya. Ini kalau kata Mujis ya. Kalau keterangan daripada wa min syarri nafasati fil uqad ini kita tidak tahu apa dulu baginda Rasulullah itu wallahu alam bisawab, ataukah dulu sumber buhulnya diberesin. Tapi berdasarkan pengalaman dari Mujis yang sudah meneliti dan sudah mengalami langsung, bahkan dari guru-guru beliau yang tersambung kepada baginda Rasulullah SAW, maka beliau menyampaikan bahwasanya sebaik-baiknya sumber dulu dihancurkan, tower sama HP. Tower dihancurkan baru HP-nya. Jangan HP-nya dulu, tower masih sehat walafiat, masih tidak terganggu sama sekali, maka ketika balik ke rumah atau ke sumbernya akan terkena lagi. Dan bolak-balik akhirnya banyak peluang yang terjadi saat itu, berikutnya banyak terjadi. Marki merasa jenuh, sehat sebentar balik lagi, sehat sebentar balik lagi, ya seperti itu terus, tidak sudah-sudahnya. Nah inilah sebagai contoh renungan bagi kita semua, mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan ini, ya tidak henti-hentinya kita tetap sering mengingatkan dan tetap lebih hati-hati, karena dari sini banyak yang bisa kita ambil, salah satunya semua isi Al-Quran, ya kan? Itu kalau dikupas dan kalau diperkecil hanya keluar kata takwa, dan kata takwa tersebut adalah dimaknai pada umumnya adalah kehati-hatian, dan Rasulullah mencontohkan sebagai layaknya manusia biasa, beliau penuh dengan kehati-hatian yang tentunya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan sebagaimana Sayyidah Aisyah menyampaikan, kalau mau lihat isi Al-Qur'an maka lihatlah semua perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah isi Al-Qur'an. Maka ya kita masih banyak belajar apa yang disampaikan Al-Quran, baik itu yang muhkamat dan mutasabihatnya dari guru-guru kita, lewat kitab-kitab yang diajarkan kepada kita, juga kita melihat ya hadis-hadis berkenaan tentang penguatan tentang ini. Karena Rasulullah mencontohkan sendiri. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan sekali lagi pada malam hari ini kita bertambah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertambah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikian kesempatan malam hari ini.
Kurang lebih sekali lagi kepada Allah saya mohon ampun, yang sebesar-besarnya kepada semuanya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.